Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sofia Usman dan Usfia Usman di Usman Top Channel. Pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang, ingin berbagi renungan malam. Kita seringkali merasa kurang, merasa bersedih karena melihat teman kita lebih cantik, lebih putih, lebih kaya, lebih pintar, lebih terkenal, lebih beruntung, dan kita merasa selalu kurang dan melihat yang lain lebih, sehingga kita lupa dengan kelebihan diri kita yang sudah diberikan sama Allah. Kita sebagai manusia seharusnya sadar kita harus banyak bersyukur, karena bersyukur juga merupakan kewajiban bagi kita. Siapa yang bersyukur pasti ditambah nikmatnya. Sebaliknya, ketika kita itu merasa lebih sama Allah, dikasih rezeki yang lebih banyak, lebih baik dalam segala hal, kita jangan terlalu bangga. Apa yang harus kita sadari? Kalau kita mau iri kepada teman kita, tetangga kita yang mungkin lebih cantik, ingat, cantik itu sebentar, sesaat. Dan ngapain kita sedih? Seandainya kita lebih jelek, jelek pun juga sebentar. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Kita lahir semuanya telanjang, gak ada yang pakai baju, gak ada yang bawa harta, gak ada yang bawa mobil, gak ada yang langsung bawa rumah. Kita terlahir gak bawa apa-apa, terlahir lemah. Dan kita mati pun, kita semuanya sama. Kita dimasukkan ke dalam tanah, kita menjadi segujur bangkai. Tapi bukan masalah bangkainya, tapi masalah apa yang kita tinggalkan setelah kematian kita. Kesan apa, kenangan apa, amal apa yang kita bawa. Jadi apa yang perlu dibanggakan, dan apa yang harus kita itu merasa kurang, sehingga kita tidak bersyukur, menghalangi diri kita untuk menilai nikmat-nikmat Allah, nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Hidup itu adalah anugerah, dan apa yang kita jalani saat ini itu adalah yang terbaik buat diri kita. Jangan kita lihat orang yang sudah menikah, oh enak ya, seolah-olah pernikahan itu adalah sebuah titik akhir dari kehidupan. Pernikahan itu ujian, single itu ujian, yang belum punya anak juga ujian, yang sudah punya anak juga ujian. Berapa banyak orang yang mengeluh karena masih single, dan berapa banyak orang yang sudah punya suami atau punya istri juga mengeluh. Berapa banyak orang yang sudah punya anak juga mengeluh, yang belum punya anak mengeluh. Jadi semuanya ada titik enaknya, ada sisi nggak enaknya. Namanya juga hidup, nggak ada yang sempurna. Hidup itu berapa persen bahagia, berapa persen juga ada sedih. Nah, di balik perubahan bahagia dan sedih, kita harus ambil hikmah. Di situ ada pelajaran buat diri kita agar lebih bijaksana, menjadikan pelajaran buat kita untuk menjadi lebih baik dan bersyukur, menjadikan pelajaran buat diri kita untuk mengambil dinamika kehidupan agar kita menjadi orang yang lebih baik untuk masa depan kita yang sesungguhnya. Di manakah masa depan kita yang sesungguhnya? Masa depan kita yang sesungguhnya itu di akhirat, karena akhirat itu sudah akhir, sudah tidak ada kehidupan lagi setelah akhirat. Sementara kehidupan sebelum akhirat, kita sebelum hidup di dunia, kita adalah makhluk yang ada di dalam rahim ibu yang berupa sel telur. Kita adalah pergabungan dua makhluk, yang satu adalah sperma. Jadi kita ini adalah intisari dari tanah. Lalu kita ada di alam kandungan, kita menjadi bayi. Lalu kita dilahirkan menjadi bayi yang lahir, yang bukan janin lagi. Lalu kita tumbuh besar dan dewasa, terus bertambah-tambah semakin tua. Kita kecil sementara, kita muda sementara, tua juga sementara. Hidup ini sementara, yang akhir adalah akhirat. Jadi janganlah terlalu sedih terhadap sesuatu yang belum kita dapatkan. Kita yakin segala sesuatu di dunia ini pasti dipergilirkan. Yang bahagia akan bergilir dengan yang susah, yang susah akan bergilir dengan yang bahagia. Sehingga jika kita bersedih, jangan terlalu bersedih. Jika kita memiliki segala sesuatu yang berlebih, jangan terlalu bangga. Jadikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang kita miliki, itu adalah sebagai pendekat diri kita kepada Allah. Dimana kalau kita
memiliki kekurangan, maka ingatlah bahwa di samping kekurangan pasti ada kelebihan dalam diri kita. Tapi ketika kita memiliki banyak kelebihan menurut orang lain, dan kita jangan sampai merasa bangga, karena di sisi kelebihan kita pasti banyak kekurangan. Janganlah kita menjadi orang yang minder karena masalah harta. Janganlah kita menjadi orang yang minder karena masalah fisik. Janganlah kita menjadi orang yang minder gara-gara masalah keturunan dan sebagainya. Dan janganlah kita menjadi orang yang bangga hati karena apa yang telah Allah berikan, dengan apa yang Allah telah takdirkan, seperti kecantikan, kekayaan, ketampanan. Semua itu adalah cobaan bagi kita, karena kita hidup di muka bumi ini untuk diuji, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berpuas-puas diri, tapi untuk menata kehidupan kita yang hakiki, yaitu akhirat. Jadi marilah kita menjadi orang yang bijaksana, jadi orang yang bersabar, jadi orang yang ikhlas terhadap segala sesuatu apa yang telah Allah tetapkan. Karena hidup ini adalah hidup. Maksudnya hidup ini adalah hidup, adalah jadikan kehidupan ini benar-benar hidup. Jangan antara kita hidup dan kita mati itu sama. Tidak ada kesan, tidak ada sesuatu yang kita bawa untuk di akhirat nanti. Nah, saya ngomong panjang lebar gini. Nah, saya akan berbagi menurut pendapat Lia Usviana Agustin atau Usvia, gimana arti hidup itu. Arti hidup, menurut aku sih hidup itu ya sebuah ujian. Jadi kita hidup di dunia tuh ya memang untuk diuji gitu loh. Karena setelah hidup ini kita tuh akan hidup lagi. Hidup di dunia ini kan sementara. Jadi kita hidup di dunia untuk menuju hidup lagi di alam selanjutnya, yaitu alam akhirat gitu sih. Nah, pengalaman kamu, apa yang kamu rasakan, kamu pasti akan, atau bukan pasti ya, kamu pasti pernah mengalami titik terendah dalam hidup kamu. Apa yang motivasi kamu agar kamu tetap semangat dan tetap bangkit untuk menjadi yang lebih baik dan bermanfaat? Yang motivasi aku, ya setiap orang pasti pernah berada di titik terendah ya. Yaitu ingat kalau hidup ini bukan tujuan utama gitu. Jadi ada hidup yang lebih hidup yang benar-benar hidup ya, hidup di alam akhirat. Jadi ketika kita sedih sekarang, kita itu punya harapan kalau kita itu nggak hanya hidup di sini gitu loh. Jadi inilah hidup di dunia ini jadi jalan lah agar kita menuju kesuksesan dunia akhirat. Jadi gimana kita harus memperbaiki diri gitu. Kita jangan putus asa, karena putus asa sendiri kan dilarang ya dalam agama Islam. Jadi jangan pernah putus asa untuk siapapun kamu. Serendah-rendahnya kamu merasa rendah, semiskin-miskinnya kamu merasa miskin, jangan pernah merasa bahwa kamu itu enggak ada harapan lagi. Pasti ada harapan, dan insya Allah itu pasti tercapai apa yang kalian inginkan. Ingat, cahaya itu pasti ada. Esok hari pasti datang, tidak selamanya malam, tidak selamanya hujan. Jadi kita harus tetap semangat apapun keadaan kita. Yakinlah bahwa kita tidak sendiri. Kita bersama jutaan manusia yang lain yang juga mengalami nasib mungkin yang serupa dengan kita. Dan kita yakin, dan kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah, tempat kita bergantung memohon segala pertolongan. Betul, Dika? Iya, ada lagunya loh. Tapi aku nggak mau nyanyi di sini ya. Ya menurut aku sih itu. Jadi jangan pernah bersedih, jangan pernah putus asa. Kamu merasa bahwa kamu nggak punya siapa-siapa ngerasanya, tapi kamu masih punya Tuhan gitu loh. Kamu masih punya Allah yang nyemangatin kamu untuk hidup. Kamu masih punya harapan yang banyak, kamu masih punya harapan yang sangat-sangat mungkin untuk diwujudkan.